Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Rahmasari dengan NIM 200207502023 dari kelas B Pendidikan Teknologi Pertanian Angkatan 20. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisis masalah over eksploitasi yang terjadi pada Kepulauan Seribu. Baiklah, seperti yang kita ketahui, masalah overeksploitasi sumber daya pesisir di Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh berbagai hal, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun permasalahan yang terjadi pada Kepulauan Seribu, yaitu overeksploitasi, akan saya jelaskan berdasarkan problem tree yang tertera pada screen. Problem tree pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu. Yang menjadi masalah inti dalam permasalahan ini yaitu overeksploitasi sumber daya pesisir. Masalah ini terjadi karena dua hal, yaitu penyebabnya secara tidak langsung maupun tidak langsung. Adapun penyebab secara tidak langsung yang menyebabkan overeksploitasi ini terjadi, yang pertama, meningkatnya pemukiman di kawasan pesisir, yang kedua, tidak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum, yang ketiga, tak adanya koordinasi dan komunikasi, yang keempat, penguasaan sumber daya oleh kaum bermodal cukup kuat, dan yang kelima, kurang kesadarannya dan law enforcement. Kemudian yang menjadi penyebab langsung masalah ini dapat terjadi yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat, yang kedua, konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, tiga, kemiskinan masyarakat yang ada pada Kepulauan Seribu, dan yang terakhir, tak tegasnya persatuan dan hukum laut yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi, penyebab secara langsung dan tidak langsung yang menjadi inti dari masalah overeksploitasi sumber daya pesisir pada Kepulauan Seribu ini dapat menyebabkan yang pertama, degradasi lingkungan, dua, meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan, tiga, hasil tangkapan, penerimaan, penurunan dan kesejahteraan masyarakat menurun, yang keempat, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan, dan yang kelima, intrusi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil yang ada pada Kepulauan Seribu. Jadi, itulah efek yang ditimbulkan dari penyebab secara langsung dan tidak langsung yang merupakan inti dari permasalahan overeksploitasi yang terjadi pada Kepulauan Seribu. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam problem tree tersebut, maka adapun pohon tujuan atau objective tree yang memperlihatkan garis besar dari tujuan pengelolaan adalah sebagai yang tampak pada layar. Terlihat jelas bahwa penanganan masalah kerusakan sumber daya pesisir dan kelautan tak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan adanya perencanaan pengelolaan yang terpadu dari berbagai pihak yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Terdapat kurang dari 14 sektor yang terlibat dalam penggunaan sumber daya pesisir dan lautan, yaitu perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan, konservasi, perhubungan, lingkungan atau tata ruang, pertahanan atau agraria, pekerjaan umum, pertahanan keamanan, pemerintahan daerah, dan keuangan. Objektif tree pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Adapun goal atau sasaran yang ingin dicapai yaitu sumber daya pesisir dan lautan lestari. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ada dua, yaitu upaya intervensi secara langsung dan upaya intervensi secara tidak langsung.
Adapun upaya intervensi secara tidak langsung, yang pertama, program keluarga berencana penataan pemukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlu koordinasi dan komunikasi antar stakeholders. Yang ketiga, pengaturan resource, property right, dan menghargai kearifan lokal yang ada pada Kepulauan Seribu. Yang keempat atau yang terakhir, penyadaran masyarakat dan law enforcement. Dan adapun upaya intervensi yang dapat dilakukan secara langsung, yaitu yang pertama, membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu sebagai daya dukung. Yang kedua, penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir, yaitu adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Yang ketiga, mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya. Dan yang keempat, kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan dan meningkatkan sumber daya yang ada pada kepulauan tersebut. Dari upaya yang telah dilakukan itu, maka dapat dicapai tujuan atau ultimate goals yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, degradasi lingkungan dapat dicegah. Yang kedua, variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil dan kesejahteraan masih terjamin. Dan yang ketiga, kepastian hukum dalam pengelolaan. Kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir. Secara skematik, aspek pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan dapat disederhanakan seperti skema berikut. Setiap lembaga memiliki peran sebagaimana yang disebutkan berikut ini, yaitu lembaga koordinasi. Yang pertama, KTR Manage LH atau BPDAL bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir dan programnya. Bapedai mengatur proses studi analisis tentang dampak lingkungannya atau AMDAL. 2. Dipkeu atau Ditjen Anggaran bertugas untuk mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan alokasi sumber dayanya untuk menunjang implementasi dan program. Yang ketiga, Depekdagri atau Dirjen Bangda bertugas untuk mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan Bangda, termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah. Yang keempat, LIPI atau Pusat Pengembangan dan Penelitian Oceanologi yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, pusat informasi data ekosistem kelautan dan memberikan sarana untuk lembaganya. 5. Bapeda Prof. Kabupaten Kota bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta swasta di daerah, khususnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan tata ruang. Selanjutnya, panitia AD. Yang pertama, Dewan Maritim Indonesia bertugas mengkoordinasikan penanganan masalah. Yang kedua, kelompok kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek kelautan di daerah. Kemudian, ada lembaga sektoral, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertugas untuk mengelola, mengembangkan, dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan. Pengelolaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi laut. Yang kedua, Departemen Kehutanan atau Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam bertugas mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan, seperti penetapan Taman Laut Nasional, Suaka Margasatwa Laut, dan sebagainya. Yang ketiga, ada Departemen Perhubungan atau Dirjen Perhub Laut bertugas sebagai
tanggung jawab dalam pengelolaan laut sebagai media transportasi, penanggulangan pencemaran laut. Yang keempat, Departemen Pertambangan dan Energi atau Dirjen Minyak dan Gas bertugas untuk mengelola berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir onshore dan lepas pantai atau offshore. Yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan penelitian yang terkait. Dan yang terakhir, TNI AL atau Dinas Hidrografi dan Oseanografi (Dishidros) yang bertugas sebagai pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data hidroseanografi, dan memproduksi peta-peta wilayah laut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan strategis pengelolaan sumber daya pesisir terpadu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.